Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Sandapanimia MPM 33220048. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan biologi. Nah, teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang teori-teori belajar. Mari simak penjelasan di video ini ya. Nah, ternyata teori belajar itu ada 5. Yang pertama itu behavioristik, yang kedua kognitivistik, yang ketiga konstruktivistik, dan yang keempat humanistik, yang terakhir adalah sibernetik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang memfokuskan kepada perubahan tingkah laku siswa karena adanya stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Jadi siswa dikatakan belajar apabila ia menunjukkan perubahan suatu tingkah lakunya. Nah, karakteristik teori belajar behavioristik itu ada 4. Yang pertama bersifat mekanistis, yang kedua menekankan peran lingkungan, yang ketiga menekankan pentingnya latihan, dan yang keempat mementingkan mekanisme hasil belajar siswa. Wah, ternyata pada teori behavioristik ada beberapa pandangan menurut teori ahli. Yang pertama itu teori Thorndike. Nah, dalam stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang proses pengenalan belajar seperti pikiran, perasaan, hal lain yang dapat bisa ditangkap oleh alat indera. Nah, yang kedua itu respon. Nah, respon reaksi yang dimunculkan peserta didik saat belajar yang dapat berupa juga suatu pikiran, perasaan, dan gerakan. Nah, mereka itu mempunyai kaitan yang sama antara respon dan stimulus. Yang kedua itu adalah teori menurut Boston. Nah, di stimulus itu ada dan respon yang dimaksud harus didapatkan oleh observasi dan dapat diukur oleh measurable. Nah, perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar tidak diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Yang kedua adalah teori dari Ivan Pavlov. Nah, pada teori ini, individu dapat dikendalikan melalui cara mengamati stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan atau respon yang diinginkan. Sementara individu yang tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya sendiri. Nah, percobaannya itu bisa dilihat dari foto di atas. Itu adalah percobaan terhadap anjing. Nah, pada gambar itu anjing air liurnya akan dikeluarkan apabila diberikan stimulus yang sesuai. Salah satu contoh penerapan teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang di sekolah. Yang kedua adalah teori belajar konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme ini menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student-centered learning. Teori ini mendukung proses pembelajaran mandiri. Berbeda dengan pahamnya teori behavioristik yang menempatkan pelajar sebagai objek pasif. Teori belajar konstruktivisme ini justru menganggap peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Contoh dari teori belajar ini yang pertama itu pelajar didorong menjadi subjek yang aktif dalam mengelola informasi yang diperoleh. Yang kedua, proses belajar berlangsung berkelanjutan dan terus membangun ilmu dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, pelajar didorong melakukan elaborasi, yakni tindak lanjut dari perpaduan pengetahuan yang sudah ada ia terima sebelumnya. Misalnya, melaporkan hasil pembelajaran atau membahasnya dalam diskusi bareng teman. Nah, yang keempat, pelajar melakukan refleksi dari berbagai pengetahuan yang telah ia dapatkan. Yang kelima adalah bersama guru, pelajar ikut berpartisipasi mengembangkan proses pembelajaran untuk mencapai suatu level tertentu. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik berakar dari perspektif psikologi yang memandang manusia dari setiap individu secara utuh. Maka dari ini, teori memandang manusia bukan dilihat dari oleh mata, tetapi juga perilaku, perasaan, dan citra dirinya sendiri.
Teori belajar humanistik menekankan pandangan bahwa memanusiakan manusia adalah tujuan utama dari proses pendidikan atau pembelajaran. Berdasarkan teori humanistik ini, ukuran keberhasilan belajar adalah saat peserta didik bisa mengenal dirinya dan lingkungan secara baik. Teori ini menganjurkan agar peserta didik didorong untuk mencapai aktualisasi diri secara bertahap. Teori humanistik juga lebih mengutamakan sudut pandang pelajar daripada pendidik. Contoh dari teori belajar humanistik ini yang pertama, guru dapat menghargai pendapat dan perasaan peserta didik sehingga tumbuh penerimaan dan saling percaya antara pendidik dan murid. Yang kedua, guru mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif melalui kontak belajar yang sifatnya jujur, jelas, dan juga positif. Yang ketiga, guru juga bersikap lebih sensitif dan peka terhadap respon yang diberikan oleh pelajar. Yang keempat, materi pendidikan dilihat dari sudut pandang pelajar, bukan dari guru. Yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator yang aktif merespons sikap dan ide pelajar, berdiskusi dengan mereka, menghargai anak didiknya, serta menyesuaikan diri dengan cara berpikir murid. Yang keempat, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan pada proses belajar ketimbang hasil dari pengajar itu sendiri. Teori ini membantu teori behavioristik yang melihat proses belajar sekedar stimulus dan respon. Kognisi adalah kemampuan manusia secara mental atau psikis untuk mengamati, menilai, menyangka, hingga menilai sesuatu. Contoh dari teori kognitivisme ini adalah yang pertama, guru menempatkan diri untuk mengajar sesuai dengan cara berpikir anak-anak, yaitu mendorong pelajar untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, guru memberikan peluang yang sama untuk pelajar saling berdiskusi antara sesama. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk mencari jalan keluar dari studi kasus, menyusun kata demi kata berdasarkan pengalaman yang telah dimilikinya. Yang keempat, guru mampu memahami cara belajar siswa dengan baik agar masing-masing siswa dapat mencerna dan menangkap materi yang diterima. Yang kelima adalah teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik kemunculannya terbilang lebih baru jika dibandingkan dengan teori belajar lainnya. Teori ini tercetus seiringnya berkembangnya teknologi informasi. Teori sibernetik ini juga memandang proses belajar sebagai pengelolaan informasi sejalan dengan prinsip teori belajar kognitivisme yang mengutamakan proses belajar ketimbang hasil belajar. Meskipun proses belajar sangat penting, sistem informasi di mata teori ini tidak kalah penting sebab sistem informasi yang mempengaruhi keberlangsungan proses belajar. Contoh dari teori belajar sibernetik itu sebagai berikut. Yang pertama, guru memberitahukan tujuan pembelajaran dari materi bahan ajar kepada murid. Yang kedua, guru memantik ingatan anak didik sebelum memulai pembelajaran atau mengingat kembali materi-materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, guru memberikan bimbingan belajar untuk anak didiknya. Yang keempat, guru aktif memberikan umpan balik pada hasil belajar siswa, memberikan informasi tentang kegagalan, keberhasilan, hingga tingkat kompetensi peserta didik. Sekian dari hasil penjelasan saya tentang teori belajar. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Aurelia Sandra Panemewa, pamit diri, salam sehat, bye-bye. Dari belajar.